Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30 Sibuk akan kekuasaan. Mereka sudah terlanjur tahu data inti kami. Jadi aku memilih membocorkannya saja. Lalu bagaimana nasib perusahaan? Tanya Syah. Aku ada rencana lain. Syah mengangguk mengerti jadinya. Syah tahu Kevin sangat pintar mengelola perusahaan. Berhari-hari Kevin membuat ide baru. Dan mengerjakannya hari itu juga bersama orang-orang kepercayaannya saja. Karyawan di perusahaan Kevin mulai berkurang. Karena banyak yang keluar berpihak pada Mano. Kini Mano ada di depan Kevin saat ini. Memperhatikan ruangan Kevin sebagai presidir utama CW Group. Serahkan saja CW Group padaku adik angkat. Seru Mano dengan sombongnya. Kevin tersenyum miring. Kenapa aku harus menyerahkan perusahaan pada orang yang mencuri data inti perusahaan demi ingin menguasainya? Apa taumu hah? Kau jangan sok mengira perusahaan ini adalah milikmu. Perusahaan CW Group adalah milik keluarga Chandrawinata sedangkan kau, cek hanya anak angkat. Cibir Mano, lalu kenapa papa lebih percaya aku ketimbang kau abangku? Jika CW Group bisa jauh lebih baik di tanganmu, aku dengan senang hati melepaskannya. Tapi apa, kau terlalu serakah bang? Dan itu hanya membuat kehancuran buat dirimu sendiri. Kehancuran diriku sendiri? Ulang Mano menunjuk dirinya tak percaya. Keserakahanmu hanya akan menelan dirimu sendiri bang. Kali ini aku tidak akan mengalah lagi padamu. Aku tidak akan berbelas kasih lagi padamu, ujar Kevin dengan serius. Berbelas kasih? Siapa yang butuh belas kasihanmu hah? Aku hanya butuh posisi presidir di sini. Dan untuk itu aku akan mendepakmu. Tantang Mano dengan seringai jahatnya. Kevin tersenyum tipis. Untuk mendepakku abang harus bisa membuat perusahaan ini jauh lebih baik. Dengan belajar merebut dengan cara yang benar bukan dengan cara yang salah. Apa taumu tentang benar dan salah? Kau hanya perlu bersiap saja saat aku menjatuhkanmu nantinya. Ujar Mano memperhatikan lagi ruangan presidir yang akan menjadi miliknya itu. Cukup lama mereka berbicara, kini situasi mulai memanas. Adu mulut di antara mereka seakan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kau tidak cukup jerah karena kecelakaan itu ya? Sinis Mano meregangkan dasi di lehernya yang kini terasa mencekik. Kecelakaan itu ulahmu? Tanya Kevin datar. Ya, itu ulahku. Aku berharap kau mati detik itu juga. Tapi kenapa kau masih hidup? Wah, kau benar-benar diberkati. Padahal di situ hujan lebat. Dan aku yakin polisi tidak akan sampai tepat waktu. Kau bisa saja mati kehilangan banyak darah. Entah siapa yang menolongmu tanpa menunggu polisi datang. Kevin teringat sosok gadis berkacamata dan kepangan rambutnya.
Sha dialah gadis yang menyelamatkan Kevin saat kecelakaan menimpa Kevin malam itu. Kalaupun kau selamat, aku yakin kau sudah mati karena alergimu itu disentuh perempuan, bukan? Sindir Mano. Kevin menatap dingin Manohan yang sedang berusaha memancing amarahnya. Tidak perlu dijelaskan, bukan? Tuhan berpihak padaku karena aku menyelamatkan banyak orang. Sedangkan abang hanya menghancurkan banyak orang. Apa maksudmu aku menghancurkan banyak orang, hah? Bentak Mano mulai tersulut emosi. Abang mengambil perusahaan. Tanpa memikirkan mereka yang sangat butuh pekerjaan, apa abang pikir perusahaan akan jauh lebih baik di tanganmu? Bisa menyuap pemegang saham? Coba saja, aku tidak akan menghalangimu menyuap mereka. Mano yang merasa kalah langsung keluar dari ruangan Kevin, membanting pintunya dengan keras. Sha baru tiba di ruangan Kevin terlonjak kaget melihat Mano. Mano tentu tidak mengenali Sha, yang memakai kacamata tebal dan rambut kepangan duanya itu. Mano melenggang pergi begitu saja dengan raut wajah marah. Sha berlari ke arah ruangan Kevin dan masuk seperti biasa. Sha mengunci pintu ruangan Kevin. Vin. Sha berjalan cepat ke arah meja kerja Kevin. Kevin. Sha mengedarkan pandangannya mencari Kevin, tapi tidak menemukan Kevin di dalam ruangannya. Sha hendak keluar lalu melihat pintu balkon terbuka. Ia melangkahkan kakinya ke sana dan melihat Kevin tengah duduk sambil memejamkan matanya, menyandar di pagar beton di belakangnya. Kevin. Sha duduk di depan Kevin. Kevin membuka matanya lalu mendekati Sha dan memeluk kekasihnya itu. Apa semua berjalan dengan baik? Tanya Sha mengelus punggung Kevin. Tidak terlalu, jawab Kevin. Apa kamu merekamnya? Tanya Sha. Aku merekamnya. Aku akan bertanya pada Papa terlebih dahulu. Aku tidak bisa mengambil keputusan menghancurkan abangku dengan rekaman itu. Sha mengelus punggung Kevin memberinya ketenangan. Hidupmu jauh lebih rumit dariku, Vin. Aku dikhianati oleh sahabatku dan pacarku, sedangkan kamu sibuk akan kekuasaan. Aku tidak mengerti kenapa Mano itu begitu jahat padamu. Apa dia benar-benar tidak punya pikiran sedikit pun? Hanya karena tahta dia tega menyakitimu? Geram Sha. Aku juga tidak menginginkan posisi presdir ini, Sha. Aku tidak mau, tapi Papa yang mengangkatku. Karena aku lulusan terbaik di Universitas Jerman dalam waktu singkat, aku tidak sempat untuk sekedar protes. Di mana letak kesalahanku? Kamu tidak salah, Vin. Kamu tidak salah. Ayo kita bertemu papamu. Aku akan menemanimu meminta saran padanya. Kevin mengangguk lalu Sha membantu Kevin berdiri. Kini Bama menggebrak meja. Mendengar rekaman Kevin dengan Mano persekian detiknya, ia melihat ke arah Kevin. Maafkan Papa nak, maafkan Papa.
Bama malah berucap maaf ke Kevin. Kevin bangkit dan memeluk Bama. Xia hanya diam dengan mata ikut berkaca-kaca. Melihat Bama dan Kevin seperti seorang ayah kandung dan anak kandung, Xia jadi sadar betapa sayangnya Bama pada Kevin. Yang sangat bisa diandalkan dalam mengurus perusahaannya. Lakukan saja, nak. Papa tidak akan melarangmu menjatuhkannya. Dia sudah keterlaluan dan jangan beri toleransi. Hanya karena dia abangmu, nak. Tutur Bama dengan serius. Jujur Bama malu pada Kevin di mana anak kandungnya sendiri mengatakan Kevin adalah anak angkat. Padahal Bama sendiri tidak pernah memanggil Kevin dengan sebutan anak angkat. Lalu bagaimana nasib abang, Pak? Tanya Kevin. Biar dia memikirkannya sendiri, supaya dia bisa merenungkan kesalahannya sendiri. Papa tidak memberinya posisi presdir karena apa? Dia emosian, tidak tahu cara menangani masalah. Semua serba terburu-buru tanpa memikirkan akibatnya. Bama mengusap kepala Xia yang tengah tertunduk ke arahnya. Terima kasih kamu selalu ada untuk anak Papa Xia, ucap Bama dengan tulus ke Xia. Bama tahu itu Xia karena Kevin yang memberitahunya. Sama apa? Balas Xia tersenyum lebar, tetap berada di sisinya apapun yang terjadi, nak. Bantu dia mengatasi perusahaan saat ini. Dia tipikal anak yang keras kepala. Dan tidak akan mau meminta bantuan pada papanya sendiri. Papa. Protes Kevin. Xia mengangguk membenarkan sambil tersenyum lebar. Sama Pa, dia juga tidak pernah meminta bantuan Xia. Padahal Xia sangat bisa diandalkan. Jawab Xia. Kevin merasa tersudutkan di sini. Aku hanya tidak mau kamu kelelahan, sayang. Bela Kevin. Xia hanya mencibir dan Bama tersenyum melihatnya. Setidaknya ia cukup senang Kevin memiliki seseorang yang bisa berada di sisi Kevin baik susah maupun senang. Lakukan saja, nak. Papa mendukungmu bagaimanapun abangmu sudah keterlaluan. Dan tidak bisa diberi kelonggaran lagi. Sudah cukup kebaikanmu selama ini. Jangan beri dia ampunan lagi. Baik, Pa, jawab Kevin. Hari pelantikan ulang presdir utama telah tiba. Mano dapat dukungan kuat dari semua pemegang saham CW Group. Terima kasih, ucap Mano dengan sok ramahnya. Bama Chandrawinata tiba di aula besar CW Group dengan istrinya Ratih. Rehan Chandrawinata, adik bungsu Manohan, juga datang ke aula itu. Haris, Cika, Bella juga hadir di acara bergengsi itu. Hanya Wiwin yang tidak hadir karena masih ada pemotretan di Paris. Mano tersenyum miring, melihat banyaknya orang yang hadir di acara pengangkatannya. Termasuk perusahaan Air Group juga ada di aula itu. Lihatlah, adik angkat. Banyak orang-orang yang mendukungku saat ini. Dibanding dirimu yang dibenci banyak orang, haha.
Batin Mano begitu bangga saat ini. Beberapa wartawan telah memasuki ruangan aula dan memotret Manohan Chandrawinata yang tersenyum ke arah mereka. Mano memang mudah tersenyum tapi hatinya busuk. Dan juga otaknya tak secerdas Kevin. Apa perusahaan akan baik-baik saja dengan putra sulung Chandrawinata? Bisik karyawan di belakang para pemegang saham penasaran. Iya, selama ini kan Tuan Kevin yang mengelola perusahaan. Bahkan Tuan Besar Bama Chandrawinata mempercayakan perusahaan ini ke Tuan Kevin. Lihatlah perubahannya, perusahaan CW Group berkembang pesat berkatnya. Iya, walau dikenal sebagai presdir sombong yang berkelakuan buruk. Karena tutur kata pedasnya itu, tapi semua yang dia lakukan untuk kebaikan perusahaan kan? Iya, sedangkan putra sulung CW Group hanya merampas saja bisanya. Setelah apa yang telah Tuan Kevin lakukan, entah bagaimana nasib perusahaan saat ini. Percuma, sepertinya para pemegang saham juga ingin perusahaan CW Group hancur karena berpihak pada Tuan Mano. Para pemegang saham saling pandang. Bayangan di mana Kevin menjadi titik utama perusahaan CW Group yang berkali-kali jatuh karena saingan perusahaan asing yang begitu hebat. Tapi berkat Kevin perusahaan CW Group langsung membalik keadaan. Padahal saat itu umur Kevin masih 21 tahun. Katakan alasan kenapa kamu mengumpulkan kami di sini Manohan Chandrawinata. Seru Bama dengan wibawa kepemimpinannya yang masih ada. Mano mulai menunjukkan ide-ide berliannya. Jika dipilih menjadi presdir utama CW Group, para wartawan merekam penjelasan Mano yang sangat hebat wawasannya. Bukankah itu data inti perusahaan CW Group? Bisik-bisik karyawan CW Group yang hadir juga di tempat itu. Jaki presdir R Group tersenyum tipis dengan upaya Mano saat ini. Dengan begitu R Group akan menjadi lebih baik. Dapat sokongan dari CW Group. Bagaimana rasanya mendapatkan data inti perusahaan CW Group, Abang? Kau senang. Suara itu menggelegar hingga semua mata beralih ke Kevin, yang tengah menggenggam tangan seorang gadis cantik dengan gaun maron senada dengan jas Kevin. Haris melebarkan matanya, melihat gadis cantik yang sangat membius matanya setiap kali Haris melihatnya. Bella memukul lengan Haris, hingga pria mata keranjang itu menoleh tajam ke Bella. Jangan sampai kau berurusan dengan Tuan Kevin Chandrawinata. Jika kau masih mau perusahaanmu baik-baik saja. Ancam Bella. Haris menarik nafas dalam-dalam, ia masih mencuri pandang melihat Syamita. Apa maksudmu adik angkat? Ini ideku sendiri. Jangan bilang kau cemburu dengan ideku. Hingga mencoba mempermalukanku seperti ini. Kevin tertawa namun tersirat penuh ejekan. Itu bukan idemu, Bang. Itu adalah ideku, Bayu, dan pegawai inti CW Group. Jangan mengada-ngada, Kevin. Kau tidak punya bukti. Sinis Mano. Kebetulan sekali, aku punya buktinya. Kevin berkata sambil memasukkan tangannya ke kantong celana. Kevin dan Syah saling pandang.
Lalu mereka kompak menoleh ke Bayu, yang langsung menekan remote seketika lampu padam. Hingga banyak yang berbisik-bisik dengan situasi mereka saat ini. Rekaman Mano dan Kevin terdengar di seluruh aula besar itu. Suara gaduh mulai terdengar, hingga para pemegang saham menggeram seketika saat tahu kebenarannya. Setelah rekaman berakhir, lampu hidup dan aula jadi terang lagi. Bohong, itu bukan suaraku. Itu bukan suaraku, bukan. Elak Mano. Pa, itu bukan suaraku pa, ma. Mano berlari menuruni tangga. Dan memegang tangan Bama dan Ratih bersamaan. Bama melepaskan tangannya dari tangan Mano. Aku seperti memelihara monster di keluargaku sendiri. Bagaimana bisa kau sekejam itu menyabotase mobil adikmu, hah? Apa kau sudah tidak waras? Apa karena tahta ini, kau bisa apa? Kau lupa siapa yang membangun lagi perusahaanku ini? Kau tidak ingat. Kau kuliah bersenang-senang dengan perempuan lain. Sedangkan adikmu kehilangan masa mudanya. Dengan mengelola perusahaan ini, sekarang apa? Kau mau mencuci tangan mengambil perusahaan yang telah adikmu kembangkan sampai saat ini. Di mana nuranimu sebagai manusia? Aku sudah meletakkanmu di posisi direktur, apa itu kurang? Buktikan kau pantas menduduki posisi adikmu. Dengan cara yang benar, bukan cara kotor. Mano mengepalkan tangannya mendengar amarah Bama, yang seperti sedang mengulitinya di depan banyak orang. Apa, sudah, Pa, tenang. Ratih menenangkan suaminya sejak tadi. Pa, biarkan kita beri Bang Mano kesempatan, Pa. Biar dia bisa buktikan dia pantas di posisi itu atau tidak. Tidak ada salahnya mencobakan, Pa. Bujuk Lehan. Apa kau bilang, nak? Perusahaan bukan tempat uji coba. Marah Bama kini begitu tersulut emosi. Bersambung.